Selamat siang Mbak, kita dari mahasiswa Unpar mau tanya-tanya tentang gedung paru-paru ini. Nah yang pertama, apakah Anda tahu faktor utama yang menyebabkan tempat ini terbengkalai dan apakah ada upaya pencegahan yang gagal? Kalau saya tahu izinnya itu kurang, mungkinnya wali kota itu keluar, izinnya provinsi enggak, yang saya tahu seperti itu sih. Terus apakah masyarakat sini pernah terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Masyarakat sini semuanya menolak sih. Menolak adanya. Nah, keamanan lah. Terus apakah tempat ini itu sudah diambil sepenuhnya oleh pemerintah atau masih menjadi milik perusahaannya sendiri? Kurang tahu, yang saya tahu itu masih milik perseorangan perusahaan, bukan pemerintah. Belum disita gitu ya? Terus dari awal tempat ini tuh emang udah nggak pernah beroperasi gitu? Dari awal dibangun dia belum pernah beroperasi. Terus belajar itu belum pernah beroperasi. Terus nggak pernah direnovasi atau gimana? Nggak pernah. Dari awal operasi. Saya mau bertanya, bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap tempat tersebut? Pandangan masyarakat yang selama ini was-was aja karena kosong dan takut aja kalau misalnya ada gempa atau ada perubahan tanah seperti itu. Jadi memang dari awal warga sudah menolak. Warga banyak yang menolak. Oke. Dan apakah tempat banyak dampak yang cukup signifikan terhadap warga dan juga tempat tersebut atau gimana? Sekarang ya banjir juga, drainase juga jadi berkurang, resapan berkurang karena jadi air kemana-mana. Setahunya saya juga ini tempat daerah resapan air ya. Jadi kalau misalnya bangunan ini tetap berdiri itu biasanya warga jadi was-was seperti yang bapaknya sendiri yang ngomong kan. Jadi apa harapan masyarakat terhadap tempat ini? Ya kalau memang dibuat ya dibikin dan dirawat, kalau memang tidak dijalankan ya dibongkar atau gimana supaya tidak membuat tidak aman kepada warga sekitar, itu aja. Pendapat tersebut pernah disampaikan ke pemerintah atau? Sebetulnya kalau pendapat itu dari awal ya, tapi kalau warga kan susah ya kalau sama orang yang memang pengusaha atau apa nggak jalan di sana sih. Jadi paling kita dari RT ke RW kelurahan itu aja. Oke. Berarti kalau boleh tahu ini gedungnya berapa lama sudah gitu? Ada 10 tahun mungkin ya, kurang lebih 10 tahun saya udah ada 10 tahun. Berarti selama itu setiap pergantian RT RW juga sudah menyampaikan pendapat ke pemerintah maupun manajemen untuk itu. Sebetulnya itu kan wilayah RW ya, karena saya RT-nya kan itu bukan RT saya. Jadi apa namanya, kita sih mendengarkan saja ya sebetulnya, cuman sudah ada kalau ngomong ke kelurahan, kalau ngobrol sudah ada, tapi kalau resmi saya kurang tahu. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat siang Mbak, kami dari mahasiswa Unpar mau tanya-tanya tentang gedung paru-paru ini. Nah yang pertama, apakah Bapak tahu faktor utama yang menyebabkan tempat ini terbengkalai dan apakah ada upaya pencegahan yang gagal? Mungkin dari perizinannya ya, kalau saya dengar perizinan, terus melebihi bangunan pantainya, sama di sini kan penghijauan daerah penghijauan, mungkin seperti itu. Baik Pak, apakah masyarakat sini sekitar ini pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait tempat ini? Kalau itu kayaknya enggak sih. Oh enggak.
Nah, apakah tempat ini sudah diambil alih sepenuhnya kepada pemerintah atau masih menjadi milik perusahaannya? Kira-kira sih. Masih milik perusahaan setahu saya. Oh, kalau boleh tahu apa perusahaannya namanya apa? Oh, belum tahu. Oh, kurang Saya tahu. masih lupa gitu. Oh, Cuman setahu saya itu masih masuk pelelangan juga kan. oh. Ada pelelangan juga kan. Apakah tempat tersebut itu pernah digunakan kembali gitu atau dari awal emang udah nggak pernah beroperasi gitu? Kalau setahu saya sih waktu dulu sempat ngelihat ada hotel Melia gitu ya. Cuman sebentar ya. Terus tempat itu nggak pernah direnovasi gitu ya? Setelah beres ngebangun sih nggak ada sih, nggak ada lihat renovasi gimana gitu. Kalau dari pandangan Bapak sendiri sebagai masyarakat sekitar sini, apakah Bapak punya keluhan atau gimana terkait bangunan tersebut? Apakah merasa terganggu atau gimana? Pertama awal sih ngebahayain ya. Pertama kayak kelihatan kan agak ngebahayain. Terus saat pembangunannya juga meresahkan masyarakat juga sih kurang lebih. Karena tiba-tiba dapat izin langsung bangun. Kita tahu-tahunya udah setengah bangunan aja proyeknya gitu. Untuk buat Bapak sendiri, apakah Bapak merasa terancam gitu dengan adanya bangunan ini? Kayak merasa bahaya atau gimana? Bahaya untuk pribadi gitu maksudnya apa gimana? Maksudnya kan bangunannya kayak apa ya? Membahayakan gitu. Membahayakan. Kalau itu sih larinya ke konstruksinya sih Pak. Jadi kita kan kalau kita orang secara awam lihat ya kayak bahaya juga ya, nanti itu di pinggir kalau coba dilihat dari bawah itu tinggi banget gitu kan. Lebih ke situ sih takutnya. Ada longsor gitu di pinggir-pinggirnya kan sering longsor gitu. Ya mungkin itu aja sih Pak Ya. dari kami. Makasih ya Iya, atas iya. waktunya. Iya boleh.